Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada pagi hari ini Pak Guru jumpai kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Pada pertemuan kita hari ini kita masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 6. Sebelumnya kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kamu juga telah menyorti pertanyaan, berlatih melakukan wawancara dengan teman, dan mengetahui sikap dan keterampilan dalam melakukan wawancara. Pada pertemuan kita kali ini, kamu akan melakukan wawancara tentang tumbuhan atau hewan. Kamu bisa memilih salah satu tumbuhan atau hewan. Setelah melakukan wawancara, kamu akan menulis laporan. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Berikut adalah format menulis laporan hasil wawancara. Romawi 1, ada latar belakang. Romawi 2, maksud dan tujuan. Romawi 3, topik wawancara. Romawi 4, waktu dan tempat kegiatan. Romawi 5, laporan hasil wawancara. Dan terakhir Romawi 6, kesimpulan. Baiklah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari laporan hasil wawancara. Romawi 1, latar belakang. Latar belakang berisi alasan dalam melakukan wawancara. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Berikut Romawi 2, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dalam laporan wawancara berisikan tentang tujuan dilakukannya wawancara, yang berisi contoh. Tujuan dari kegiatan ini adalah menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Berikut Romawi 3, topik wawancara. Topik wawancara berisikan tentang topik wawancara, yaitu masalah yang kamu lakukan dalam wawancara. Contohnya adalah tentang tumbuhan dan hewan di sekitarku. Berikut Romawi 4, waktu dan tempat kegiatan. Jadi, dalam laporan wawancara, kamu bisa menuliskan waktu dan tempat kalian melakukan wawancara. Contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 19 November 2016. Waktu pukul 8 hingga pukul 9. Tempat Kampung Mekar Jaya.
Rumawi 5. Laporan hasil wawancara. Dalam laporan hasil wawancara, kalian bisa menuliskan tentang narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh, narasumber yaitu Bapak Kurniawan. Pewawancara adalah Lani. Hasil wawancara. Pada hari Sabtu 19 November 2016 pada pukul 8 hingga pukul 9, saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku, dan seterusnya, sesuai dengan hasil wawancara kalian. Dan terakhir, Rumawi 6 berisi kesimpulan. Kesimpulan ini berisi adalah tentang hasil wawancara kalian. Apa saja kesimpulan kalian? Kalian bisa tuliskan. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Sebelumnya kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan untuk kelangsungan hidup di muka bumi ini. Apa yang kamu ketahui terkait dengan pelestarian hewan langka? Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Pelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan langka adalah antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Jadi, dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Sampailah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ayo renungkan. Setelah kamu belajar selama 1 pekan, renungkanlah. Hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam 1 pekan ini? Apa manfaat pelajaran tersebut untuk dirimu, orang lain, dan lingkungan? Nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kerjasama dengan orang tua. Ceritakan kepada orang tuamu upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan. Minta mereka menuliskan komentar tentang ceritamu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.